Kalau ingin terjun sekalian. Jangan setengah-setengah. Itu orang dulu selalu bilang itu ya. Kalau mau nyemplung sekalian. Ya. Kalau kamu setengah-setengah, kamu tidak akan menjadi apa-apa. Tapi kalau kamu betul-betul 100% terjun, fokus, kamu akan berhasil. Itu yang saya pegang. Menyukai segala macam tarian, Jawa, Bali, Sunda, Minang, bahkan beberapa tarian saya sudah bisa menarikannya. Kemarin Bu Widya menyatakan bahwa Bapak Kepala Sekolah dan guru-guru lainnya sangat mendukung acara yang kita rencanakan itu, Sat. Apa? Ngapain lo datang sini? Hasil foto-fotonya sudah jadi. Apa perlu saya kirim sekarang? Jangan. Tahan dulu. Tunggu kabar dari aku. Ayah rasa Bang Gobang kagak balik kemari lagi. Soalnya di sana kan ada yang ngurusin. Maksud lu? Kebetulan saya lama menghilang dari dunia perfilman, dari dunia entertain karena saya berumah tangga, membesarkan anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Kabar Rantau. Ya pasti podcast ini akan menghadirkan para tokoh, pengusaha dan seniman yang sukses di rantau dan di kampung halaman pastinya. Dan kita hari ini telah kehadiran artis yang luar biasa, ada Sally Marcelina. Halo Uni, apa kabar? Wah. Apa kabar semuanya? Sehat-sehat selalu. Cantiknya awet ya. Makasih. Resepnya apa Uni supaya cantiknya awet? Katanya kalau hati gembira itu adalah obat. Iya. Artinya yang harus ketawa juga katanya hati. Ya. Sering-sering ketawa ya. Betul. Tapi jangan ketawa sendiri ya Uni. Gila. Nanti dibilang gilo. Nanti dibilang gilo kata. Kita nggak nyangka ternyata artis yang luar biasa ini yang telah kita hadirkan adalah seorang artis dari ranah Minang. Bener ya Uni Sally ya? Bener. Berarti nggak salah kalau saya panggil Uni Sally ya? Nggak salah. Kampungnya di mana Uni? Di seberang Padang di Teluk Bayur. Oh, jadi gini, ibu saya orang Padang asli. Orang dari Padang asli. Kota Padang. Kota Padang. Ayah saya orang Manado. Orang Manado. Tapi saya Padangnya kental, Manadonya pun kental. Iya. Sama ininya, sama kuatnya. Seimbang ya, sama kuatnya. Tapi begitu mencintai adat istiadat dari ranah Minang pastinya ya. Oh pasti. Iya. Jadi kalau misalkan ditanya Uni Sally bener orang Padang, bener orang Padang ya Uni ya. Iya. Iya. Uni sekarang sibuk apa Uni? Sekarang saya paling sibuk FTV aja. FTV. Untuk Indosiar, sinetron gitu. Sinetron TV ya. Ya, saya juga lagi bikin skenario buat web series sama film. Kalau misalkan sepanjang karirnya ini berjalan muluskah di dunia entertain, apalagi sekarang sedang masa pandemik ini, maksudnya masih berjalankah seperti itu atau terdampak juga kah? Ya, otomatis semua bidang ya terdampak pada saat pandemi seperti ini ya. Tapi selama pandemi saya mengisi waktu saya untuk menulis web series dan film lebar gitu. Berarti masih untuk penulisan skenario ya Uni ya. Nah kalau misalkan dari ibu sendiri memperkenalkan adat istiadat Minang kah? Kalau ibu memang kalau bicara dengan nenek saya bahasa Padang. Bahasa Padang. Jadi kalau marah-marah pun bahasa Padang. Jadi saya kalau orang bicara Padang saya ngerti. Tapi kalau saya mengucapkan Padang agak kacau. Karena sudah lama di Jakarta. Iya, lahir Jakarta. Iya, jadi untuk kalau orang ngomong ngerti, paham. Kalau disuruh sama ibu gitu misalnya pakai bahasa Padang atau sama nenek pasti ngerti gitu kan. Apalagi, cuma untuk ngucapnya, untuk membalas kata-katanya mungkin agak sulit ya. Iya. Karena sudah lama di Jakarta dengan ruang lingkup yang tidak semuanya orang Minang. Iya, gitu. betul. Kalau makanan favorit sendiri, makanan favorit yang paling digemari? Makanan favorit yang digemari adalah rendang dan saya pun belajar bikin rendang dari ibu saya. Resepnya ya
dari turun temurun, nenek, ibu. Oh itu ada resepnya, Ada. ada resepnya yang diturunkan langsung ya, turun menurun. Mungkin bisa lain kali dibawa. Tapi cinta ya sama adat istiadat ranah Minang ya. Justru itu saya juga punya kerinduan untuk bikin film di Padang ya. Oh pernah? Belum. Kerinduan saya kepingin rasa banget. ingin. Saya pengen banget bikin cerita itu tentang perjuangan seorang anak Padang yang bisa berhasil. Oh, jadi ada rencana untuk penulisan skenario kah? Nah sedikit bocoran kita tunggu filmnya berarti ya. Mudah-mudahan bisa dalam waktu dekat ini bisa hadir filmnya ya. Ya, amin. Iya. Kalau misalkan untuk teman-teman sendiri banyak ruang lingkupnya orang Minang juga? Banyak, salah satunya Uni Eti yang nemenin saya ke sini. Oh gitu. Iya. Hadir di sini ya. Iya. Mudah-mudahan bisa segera berakhir ya pandemi ini supaya kita bisa soalnya kan banyak juga event-event Minang yang diadakan di Jakarta ini untuk melepaskan rasa rindu kita dengan ranah Minang atau memperkenalkan gitu kan. Tapi nggak ada rasa ingin untuk pulang kampung? Pengen pulang kampung. Saya dulu pernah pulang kampung, diajak sama mama, kita pulang ke Padang. Tapi udah lama sekali ya, saya masih masih remaja. Untuk saat ini saya belum tahu lagi apakah itu sudah berubah, pasti udah berubah ya. Apalagi di Teluk Bayur. Mungkin lebih maju ya. Dan kakek saya tuh dikubur di kuburan Turki yang di atas itu loh, yang jembatan itu loh. Leluhur saya di situ, jadi orang tua dari mama. Ingin berkunjung juga ya ke sana ya. Seperti gini kalau waktu kita pulang, pokoknya kalau kita diundang makan di sini harus makan. Nanti abis itu kita ke tempat ini harus makan. Kalau nggak nanti tersinggung katanya yang punya rumah. Bener ya? Nah iya benar. Biasanya kalau misalkan orang Minang itu prasmanan dia modelnya ya. Dan itu disediakan untuk kita gitu, maksudnya itu benar-benar yang paling dirindukan ya. Karena khas sekali bener ya Unisali ya. Itu makanan-makanan dari ranah Minang itu benar-benar khas sekali. Padahal sama makannya di Jakarta, tapi kalau makan di sana beda ya Unisali. Beda banget, rasanya juga kayaknya enak banget. Saya satu hari itu bisa makan di 5 keluarga dan di 5 berarti tempat 5 itu. Kali makan. Iya. Tapi kok nggak gemuk nih? Nah itu resepnya apa lagi tuh? Nggak, waktu itu karena saya udah dikasih tahu begitu sama mama saya, jadi saya di keluarga saat pertama kan masih lapar nih pertama kali ini kan makannya. Jangan terlalu banyak, nanti masih ada lagi. Oh iya, ya udah secukupnya. Jangan lupa bawa plastik. Secukupnya. Jadi makannya sedikit, akhirnya ya udah kenyang. Itu. Jadi nggak perlu ngeluarin duit konsumsi ya. Soalnya kalau kita nggak makan nanti takutnya tersinggung atau nggak menghormati Itulah ya. Gitu. Karena memang bagaimanapun juga untuk berbicara kuliner itu ranah Minang juaranya ya. Pasti. Seluruh dunia itu menyukai masakan Minang. Iya, bahkan banyak juga orang-orang asing nih loh. Yang hadir ke Indonesia hanya mau coba rendang. Nah, itu dia. Makanya banyak diakui di mana-mana ya. Betul. Rendang itu benar-benar khas. Kalau misalkan inget Padang pasti inget rendang. Benar. Iya. Nah, bocoran sedikit dong kalau filmnya itu pengen yang anak rantau yang sukses ya, jadi mereka merantau gitu ya, atau tokoh itu merantau ke Jawa. Kalau kata orang Padang, Jakarta Jawa ya. Dimanapun itu Jawa, itu sukses di tanah rantau gitu kan. Nah dengan harapannya dari film itu pesannya apa tuh? Ya saya sih kepengennya membuat film itu adalah anak desa yang memang betul-betul susah, tetapi bagaimana caranya dia keluar daripada kesusahan hidup adalah satu jawabannya, dengan belajar, dengan ilmu. Dengan dia punya ilmu banyak, maka dia akan bisa berhasil. Dengan dia berhasil, maka dia akan bisa menjadi orang sukses yang berguna untuk orang lain. Luar biasa. Visinya seperti itu ceritanya. Begitupun dengan Unisali ya. Unisali di Jakarta pasti punya satu prinsip hidup ya. Prinsip hidup yang membuat Unisali terkenal hingga saat ini, hingga menjadi penulis skenario terkenal juga mulai dari tahun 90-an ya Unisali. Iya, saya jadi begini, saya mulai awal main film itu, saya sebenarnya atlet sepatu roda dan atletik. Oh gitu, atlet. Berarti Unisali basically-nya atlet. Atlet. Saya ikut PON
PON Lalu kenapa ke-11. bisa ke dunia perfilman? Jadi saya itu waktu itu nonton orang lagi syuting film. Kemudian saya diikutin sama kru film. Saya waktu itu lagi naik sepatu roda. Diikutin, ditanya, "Dek mau syuting nggak?" Wah, saya tanya orang tua saya dulu. Saya pulang, tapi ayah saya tadinya nggak kasih. Oh, tadi ayahnya nggak Nggak mengizinkan. Tapi kakek saya yang orang Padang, namanya Yanis Badar. Kebetulan beliau juga sebagai editor di dunia perfilman dan memang orang yang sudah expert di editor film. Dia juga yang prime Piala Citra pada saat film Saur Sepuh. Kakek saya mengatakan ke ayah saya, ya kalau memang anaknya ingin terjun ke dunia film, silakan. Karena kakek mengerti ya dunia perfilman. Mengerti. Namanya Yanis Badar. Jadi kakek waktu itu memberikan wejangan kepada saya bahwa kalau ingin terjun sekalian, jangan setengah-setengah. Itu orang dulu selalu bilang itu ya, kalau mau nyemplung sekalian. Ya. Kalau kamu setengah-setengah, kamu tidak akan menjadi apa-apa. Tapi kalau kamu betul-betul 100% terjun, fokus, kamu akan berhasil. Itu yang saya pegang. Itu yang dipegang. Iya. Dan sampai saat ini saya sudah membintangi film kurang lebih sekitar 50 judul film lebar. Luar biasa. Dan hampir semuanya peran utama. Kalau sinetron, ratusan nggak kehitung. Dulu biasanya Unisali itu terkenal dengan film horor ya? Oh enggak juga. Saya sebenarnya main film seluruh genre ya, artinya komedi, drama, action, dan mungkin yang waktu itu lagi gaungnya ya horor, Misteri Janda Kembang. Nah itu. Tapi kalau film drama pun waktu itu ada Gadis Metropolis, komedinya Warkop. Tahun berapa itu nih? Sepertinya saya belum lahir. Tahun 90-an. Tahun 90-an. Ya, untuk Warkop sendiri saya banyak saya ikut beradegan di dalam film Warkop, menjadi salah satu pacarnya. Kalau nggak jadi pacar Indro, pacarnya Kasino atau pacarnya Dono. Itu aja dalam ceritanya setiap filmnya berganti-ganti. Kalau nggak salah Unisali juga sempat vakum ya di dunia perfilman. Iya, saya sempat vakum setelah krisis moneter. Sebelum krisis moneter saya sempat juga menjadi produser film dan sudah produksi sekitar 15 judul film. Ketika krisis moneter, perusahaan kami tutup dan ya seluruh ekonomi juga krisis kan. Setelah itu saya agak vakum agak lama, kemudian saya baru mulai terjun lagi ke dunia film sekitar 2007. 2007 Sinetron, ya. Berarti lama juga, 9 tahun ya, hampir 9 tahun. Iya. Dari tahun 98 sampai tahun 2007. Nah, ya. Selama vakum itu aktivitasnya apa Unisali? Saya buka restoran di Puncak. Buka restoran. Ya, menjajah ke dunia bisnis kuliner berarti ya. Tetap jiwa Padangnya keluar. Ya. Orang Padang pandai berdagang ya. Saya buka restoran dan kebetulan memang saya hobi masak dan diturunkan dari ibu saya yang orang Padang. Iya. Jadi saya mengeluarkan mengeluarkan jurus dan memang saya punya passion juga di dunia kuliner begitu. Berarti banyak juga ya skill yang Uni punya ya, masak, atlet gitu kan. Tapi setelah masuk ke dunia perfilman itu atlet tidak dilanjutkan lagi? Justru ketika saya masuk ke film setelah PON, karena saking sibuknya di film saya berhenti dari atlet. Saya Tapi kalau buat sehari-hari Unisali sendiri masakan Padang masak tapi di rumah masak itu harus ya masakan Padang. Harus, apalagi dendeng batoko itu. Waduh. Itu saya punya. Itu pakai nasi hangat udah nggak perlu lawan itu. Kalau untuk keluarga saya ya. Kalau nasi hangat nggak perlu lawan itu. Iya. Dendeng batoko saya cuma nggak harus berantem makannya. Terus langsung Jangan renyah. dong kalau makan sambil berantem Kan nggak kenyang dong. Ada yang dendeng yang susah banget. Pakai tenaga sedikit. Ini enggak. Keres. Aduh itu. Dan itu resep nenek moyang. Itu resep dari nenek moyang juga. Itu luar biasanya ya, bangga ya kalau kita punya keturunan orang Minang tuh.
Apalagi sebagai seorang perempuan itu pasti udah. Iya, betul. Kalau zaman sekarang bilangnya menantu idaman. Kalau misalkan Unisali nih, ayo kita ke Sumatera Barat. Apa yang paling pertama mau dikunjungi itu apa? Selain mungkin menengok atau berziarah di makam kakek ya? Apa selain itu yang mau dikunjungi paling pertama itu apa? Yang saya ingin kunjungi adalah tempat-tempat pariwisata, khususnya pantai ya. Nah itu indah ya pantai. Ya, pantai. Karena saya ingin lihat mungkin ada destinasi yang bisa saya jadikan shooting location. Nah itu inspirasi, mencari inspirasi ya. Buat areal syuting gitu. Iya. Sali, apa ada pesan sebelum masuk ke dunia perfilman dari ibu? Ibu saya itu orang yang paling berjasa di dalam karir saya dalam dunia film. Kenapa Uni? Karena ibu saya itu yang menemani saya dari awal saya terjun ke dunia artis. Mulai foto kalender, foto teka-teki silang, Itu selalu foto ditemani. foto untuk buku-buku tulis. Ibu saya selalu menemani saya. Selalu mendampingi. Mendampingi. Jadi dia selalu memberikan saya semangat, memberikan spirit yang luar biasa. Yang tadinya saya orang yang sangat tidak percaya diri, pendiam, tapi saya bisa mendapatkan kepercayaan diri saya berkat dari ibu. Berkat dari ibu, padahal ayah sempat tidak mengizinkan ya. Ayah sempat tidak mengizinkan, kemudian mengizinkan. Kemudian mengizinkan karena mungkin ibu sudah merestui, kakek sudah merestui. Jadi Iya. seorang ayah, ya kalau kamu memang maunya ke sana, silahkan ke sana gitu. Pasti menjaga juga ya. Saya keliling Indonesia, ibu saya yang temenin. Iya. Ya. Wow. Saya syuting atau show atau diundang ke acara-acara apapun, selalu ibu saya yang Manajer kah ibu? sekaligus manajer. Sekaligus Dan manajer. ibu saya baru meninggal 2019 kemarin. Baru Iya. kemarin ya. Kalau ayah? Ayah udah lama meninggal. Ayah sudah lama. Tapi setelah di dunia perfilman sukses di ini, ayah bilang apa? Nggak bilang apa-apa. Oh, ya dia senang dengan kesuksesan saya pada saat itu. Ayah tetap support. Papa saya selalu support. Meskipun sempat tidak mengizinkan, tapi akhirnya mungkin setelah ibu meridoi dan diberi kelancaran jalan, akhirnya merestui ya. Dan walaupun ada pada saat kita memulai karir pun atau lagi dalam perjalanan karir kan banyak sekali Halang rintangnya ya. aral merintang atau apa. Ibu saya yang harus selalu dan papa saya juga, ayo terus lawan, fight, kamu bisa. Ya udah, sampai pernah saya di syuting digantung di helikopter, di kaki helikopter saya digantung. Ya, ibu lihatnya seperti apa? Marah tadinya, nggak boleh, jangan, udah mah nggak apa-apa, nggak, udah tenang aja mah. Ternyata saya badan saya diikat dengan pilotnya. Ya kalau saya jatuh, pilotnya juga jatuh. Jadi sekalian gitu. Ya, saya helikopternya naik, ibu saya dibawa teriak-teriak, aduh stop dong. turun gitu. Lebih tinggi dari pohon kelapa. Jadi di kaki helikopter saya digantung. Itu napas susah kalau ngeliat depan. Jadi kalau saya mau napas, saya mesti nengok belakang. Tapi jadi satu tantangan ya buat Unisali ya. Iya. Tantangan yang luar biasa ya di dunia perfilman. Iya. Selain itu pengalaman apa lagi Uni di perfilman? Pengalaman nyuci di Kali Ciseeng. Waktu itu film Si Gobang judulnya. Jadi waktu itu saya jadi anak gadis desa nyuci di kali. Begitu kamera action, nggak taunya ada kotoran manusia lewat dan saya berteriak, cut. Iya, akhirnya gagal ya ambil take-nya ya. Sementara saya berendam sepinggang dan itu lewat depan. Tapi kalau saya jadi Uni nggak apa-apa. Udah terlanjur saya tuh shock. Udah terlanjur mau gimana ya? Saya kena panic attack. Gitu ya. Bener-bener ya. Berarti banyak sekali ya lah dengan jam terbang yang luar biasa ya kan. Dari tahun ya. 90 ya, dari tahun 90-an sampai 90-an. Sekarang pun masih berada di dunia perfilman, masih bertahan. Apa yang buat Uni bertahan di dunia perfilman itu?
karena saya merasa ya tadi passion saya di dunia film. Dan ketika saya juga tidak aktif selama 9 tahun bukan karena memang kemauan saya pada saat itu. Tapi panggilan jiwa tidak bisa dipungkiri. Akhirnya saya terjun lagi. Gitu. Berarti memang padahal tadinya atlet ya. Iya. Langsung sekali Atlet nyemplung. 21 km. Atlet 21 km. Ya, dan saya meraih medali emas. Saya dapat beasiswa 3 tahun waktu itu. Padahal sudah luar biasa di dunia atlet ya. Iya. Tapi akhirnya panggilan jiwanya justru di dunia perfilman. Iya. Sampai menulis skenario itu nggak gampang loh nih. Saya menulis skenario otodidak karena saya banyak sekali film yang saya bintangi. Automatically saya banyak sekali skenario yang saya baca. Dan saya tidak hanya membaca tapi saya belajar. Langsung menjiwai soalnya. Di mana ada kemauan di situ pasti ada jalan. Karena saya ada kemauan untuk menjadi penulis skenario. Banyak sekali ya pesan-pesannya podcast hari ini bersama Unisali. Itu luar biasanya. Justru artis-artis yang dengan jam terbang yang luar biasa, pengalamannya itu benar-benar menjadi satu inspirasi buat kita-kita semua yang mungkin baru terjun ya. Baru terjun di dunia entertain, bahkan itu off air atau on air pun. Kalau off airnya di luar dunia perfilman, Unisali aktivitasnya apa? Ada lagi? Masih dunia entertain tapi ya? Oh enggak. Nggak ada, berarti hanya di dunia perfilman aja. Kalau restonya masih berjalan sampai sekarang? Resto udah enggak. Kenapa Uni nggak mau buka masakan Padang gitu? Masakan Padang Unisali gitu? Mau kalau ada yang mensponsori mau. Berbicara kalau lagi. Berbicara kalau lagi ya. Iya. Barangkali kan Uni mau buka gitu di Puncak gitu ya. Karena Puncak juga banyak orang-orang asing yang hadir ke sana gitu kan. Iya. Sebenarnya begini, karena saya waktu itu saya ditipu ya, Uni. Saya kena tipu 3 miliar lebih. Jadi sebenarnya saya mau buka restoran di Jakarta. Di gitu Jakarta. loh. Tapi ya sudah berlalu ya. Cuma Sudah kurang tertutup. nasibnya kurang baik ya, pada saat itu ya. itu. Jadi setelah waktu itu kejadiannya setelah krisis moneter. gitu. Mungkin untuk mengisi vakum itu ya? Justru enggak. Enggak. Karena saya tertipu waktu itu, uangnya dibawa lari orang. Akhirnya ya saya buka restoran. Gitu. Berarti juga banyak ya pengalaman. Iya. Itulah hidup ya Unisali ya. Ada di itu Google kok kalau mau searching. Oh, ada beritanya ya. Newsnya ada. Yang penasaran Cuma di Google bilangnya 1M, sebenarnya 3M. sebenarnya 3M. Belum lagi rumah di BSD, wah banyak deh. Aduh. Sudah deh. Itu sudah perjalanan hidup ya Uni. Sudah perjalanan Nah, dari hidup, pengalaman. Dari pengalaman Uni itu mungkin pesan-pesannya untuk para kaum milenial sekarang kan banyak tuh yang punya cita-cita untuk memiliki bisnis ini, bisnis itu. Apa tuh Unisali? Ya kalau saya sih sekarang kalau ingin menjalani bisnis saya akan jalani sendiri, mulai dari nol. Mulai dari nol. Iya. Nggak apa-apa ya dari bawah lagi ya. Nggak Uni? apa-apa. Apa yang membuat Uni berpikir seperti itu? Padahal kan Uni kan maksudnya dunia perfilman ini sudah karirnya sudah luar biasa. Maksudnya bagaimana ya? Ya maksudnya kenapa Unisali mau mencoba bisnis baru kembali setelah pengalaman yang kurang baik? Oh saya mau coba bisnis bukan bisnis baru ya. Artinya sekarang saya tetap di dalam dunia film, walaupun saya harus mulai dari nol gitu loh. Oh, berarti masih dunia perfilman ya? Masih di dunia perfilman. Iya. Luar biasa ya Unisali ya. Nah kalau misalkan Unisali mau nantang untuk hadir di podcast ini, Unisali mau nantang siapa? Untuk khususnya untuk orang awak ya, orang Minang. Orang awak. Ayo siapa? Ana Tairas ya. Siapa? Ana Tairas. Coba ditantang di kamera Unisali. Halo Kak Ana, apa kabar? Kapan mau Hadir. ikut di sini podcast di Kabar Rantau. Kabar Rantau? Yang pasti ditunggu ya. Ditunggu ya Kak Ana ya. Ada guide-nya ngomong. Nah, jadi nggak usah takut ya. Tenang aja, guide-nya nggak gigit kok. Ya, Unisali, terima kasih pastinya sudah hadir di sini. Uni. Semoga kita bisa ketemu lagi. Ya. Dan yang pasti untuk seluruh para orang Minang, untuk para tokoh pengusaha yang pasti yang mau hadir ke sini mungkin bisa komen, like atau subscribe juga.
Dan untuk seluruh viewers kita mau nantang siapa untuk hadir di podcast Kabar Rantau bisa ditulis di kolom komentar. Makasih banyak ya Unisali ya. Oke, sama-sama Ya, Uni. semoga kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan. Oke, jangan lupa subscribe. Terima kasih Unisali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.